Mempersiapkan akal budi. Refleksi pagi 2178. Apa yang perlu dilakukan oleh orang percaya dalam menjalani hidup keselamatan yang diperoleh melalui iman dalam Yesus Kristus? Mari dengar nasihat dari 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saudara-saudara, akal budi adalah anugerah Tuhan untuk menolong orang percaya dalam menjalani kehidupan keselamatannya. Orang percaya haruslah tetap waspada dengan berbagai pencobaan dengan mempersiapkan akal budi sambil terus meletakkan pengharapan atas anugerah Tuhan dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, mempersiapkan akal budi bukanlah hanya sekedar proses intelektual semata, tetapi ini juga melibatkan seluruh keberadaan kita sebagai orang percaya. Sewaktu kita menerima anugerah keselamatan melalui iman dalam Yesus Kristus, akal budi kita mengalami pembaharuan sesuai Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dengan pembaharuan akal budi, kita akan dapat selalu waspada terhadap segala macam pencobaan serta terus menaruh pengharapan dalam Yesus Kristus. Tidak mengikuti hawa nafsu. Refleksi pagi 2179. Dalam Yesus Kristus, orang percaya mengalami pembaharuan akal budi untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Hal apa yang harus diwaspadai? Mari simak nasihat di 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saudara-saudara, meskipun sudah mengalami pembaharuan akal budi, orang percaya tentu masih bisa terlarut dan hanyut dalam mengikuti arus hawa nafsu, sehingga ia akan melakukan tindakan yang bodoh di mata Tuhan, serta melupakan nasihat Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara-saudara, mengikuti hawa nafsu adalah mengikuti keinginan daging yang merupakan suatu kebodohan di mata Allah. Ini pastilah akan mencelakakan orang percaya. Hanya melalui pertolongan Roh Kudus sajalah kita sebagai orang percaya dapat terluput dari keinginan daging seperti yang dinyatakan di Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Untuk itu, kita haruslah terus belajar memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Allah, sehingga makin lama ke-9 ciri buah roh di Galatia 5 ayat 22 dan 23 makin nampak dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita terus belajar peka akan pimpinan roh. Jangan ikuti hawa nafsu semata. Belajar hidup kudus.
Refleksi pagi 2180. Rasul Petrus mengingatkan di 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara-saudara, di masa Perjanjian Lama, sebuah perkakas yang dikhususkan untuk Allah untuk dipakai di bait Allah akan disebut perkakas kudus. Demikian juga di Perjanjian Baru, mereka yang percaya pada Yesus Kristus disebut sebagai orang-orang kudus, seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus di awal suratnya kepada jemaat Efesus di Efesus 1 ayat 1. Kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, kekudusan kita sebagai umat Allah bukanlah karena kita sudah selalu hidup benar, tetapi kekudusan itu adalah karena Allah telah memanggil dan memilih kita. Kita telah dikhususkan oleh Allah untuk dipakai demi kemuliaan-Nya, walaupun kita masih bergumul dalam sifat kedagingan kita. Meskipun demikian, kita perlu terus belajar memenuhi panggilan itu sesuai panggilan di 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Marilah kita belajar hidup kudus. Takut akan Allah. Refleksi pagi 2181. Melalui iman dalam Yesus, orang percaya telah diangkat menjadi anak-anak Allah dan dapat menyebut Allah sebagai Bapa. Bagaimana seharusnya orang percaya bersikap di dalam hidup keselamatan ini? Mari lihat 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara-saudara, di dalam hidup yang hanya sementara ini, orang percaya dipanggil untuk hidup di dalam takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di akhir dari segala sesuatu, Allah akan menghakimi semua orang dengan adil tanpa memandang muka. Saudara-saudara, di penglihatannya di Pulau Patmos, Rasul Yohanes melihat seorang malaikat terbang di langit dan berseru di Wahyu 14 ayat 7. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Panggilan untuk hidup dalam takut akan Allah adalah panggilan kudus yang harus ditaati oleh kita sebagai orang percaya. Hanya di dalam kehidupan seperti inilah kita akan dapat menjalani kehidupan yang berharga di mata Allah. Oleh karena itu, di dalam setiap pikiran, keputusan dan perbuatan kita, marilah kita menjalaninya di dalam takut akan Allah. Kemuliaan bagi Allah saja.